Bab 746, sudah larut malam, saatnya istirahat. Kamar tidur Ning Bingxian tidak terlalu besar. Tata letaknya juga sangat sederhana, dipenuhi dengan aroma samar. Masuklah ke dalam kamar. Ning Bingxian duduk di tepi tempat tidur, di bawah rok peri putih giok, sepasang kaki giok ramping dan bulat menjulang, sangat menarik. Ini membuat Chen Chang'an meliriknya beberapa kali lagi. Wajah cantik Ning Bingxian sedikit kemerahan saat ini. Duduk di tepi tempat tidur, dia menatap Chen Chang'an dengan linglung, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang menyentuh. Untuk Ning Bingxian, dia sangat bahagia. Ketika Chen Chang'an datang, batu besar di hatiku selalu bisa jatuh ke tanah. Malam ini, keinginannya akhirnya bisa terpenuhi. Besok, dia akhirnya bisa pergi dengan Feng Wanxi dengan tenang. Xianggong, ketika saatnya tiba, kamu harus menungguku kembali. Aku pasti akan menjadi lebih kuat. Aku tidak akan pernah menjadi beban bagimu lagi. Feng Wanxi menatap Chen Chang'an, giginya menggigit bibir merahnya dengan ringan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Chen Chang'an tidak berbicara, dia menatap Ning Bingxian saat ini, dan hatinya entah kenapa kering dan panas. Suasana di seluruh kamar tidur bahkan lebih ambigu. Jalan Chen Chang'an, Ning Bingxian, kamu sudah memutuskan. Pergi bersama Feng Wanxi besok dan melangkah di jalan itu. Feng Wanxi mengangguk sedikit. Ya, Xianggong, aku sudah memutuskan. Jalan itu sangat berbahaya. Aku tidak berpikir Feng Wanxi adalah orang yang dapat diandalkan. Lagi pula, sebelum kamu, semua 17 generasi keturunannya telah meninggal, dan tidak ada yang berhasil selamat. Di wilayah abadi 9 provinsi, itu juga merupakan pilihan yang baik untukmu. Feng Wanxi menggelengkan kepalanya sedikit, katanya. Aku tidak bisa bersembunyi di balik Xianggong sepanjang waktu, itu akan selalu menimbulkan masalah bagi Xianggong. Meskipun, hatiku untuk suamiku, bahkan jika aku memiliki segala macam keengganan, tetapi, aku harus pergi. Keputusan Feng Wanxi jelas diambil setelah berpikir lama. Chen Chang'an tidak bertanya lagi dan mengangguk. Baiklah, kursi ini berharap di masa depan, Wu Yun akan makmur, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu di jalan itu. Kemudian, Chen Chang'an berjalan mendekati Feng Wanxi. Feng Wanxi duduk di tepi tempat tidur, mengangkat dagunya yang seputih salju, dan menatapnya dengan bodoh. Tiba-tiba, Chen Chang'an mengangkat jarinya sedikit. 10 jimat kematian dan 10 kehidupan disuntikkan ke tubuh Feng Wanxi. Karena besok kau akan pergi, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, jadi aku akan memberimu jimat 10 kematian dan 10 kehidupan ini. Ingat, jimat 10 kematian dan 10 kehidupan ini hanya bisa melindungimu dari kematian 10 kali, yang berarti kau hanya bisa mati 1 kali saja. Jika kau mati lagi pada kali ke-11, maka kursi ini akan kembali. Langit terlalu lemah untuk menyelamatkanmu. Chen Chang'an berbicara dengan sangat hati-hati. Aku harap kau bisa kembali hidup-hidup. Feng Wanxi sangat tersentuh, dia tersenyum, dan senyumnya sangat menyentuh. Sungguh, di dalam hati Xianggong, ada dia. Mungkin, di dalam hati Xianggong, dia hanya menempati sudut. Namun, Feng Wanxi juga merasa puas. Feng Wanxi serius dan tegas. Xianggong, aku pasti akan kembali. Bahkan jika aku mati di luar, jiwaku pasti akan kembali untuk menemukanmu. Chen Chang'an terbatuk ringan, mengapa dia merasa kalimat ini agak ambigu. Sepertinya aku hantu dan tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, Feng Wanxi sudah mengulurkan tangan kanannya, dan dia memegang tangan Chen Chang'an. 5 jari saling bertautan. Saat ini,
Chen Chang'an merasakan perasaan dingin dan halus, perasaan yang berbeda. Saat ini, di kamar tidur Feng Wanxi, lampu tiba-tiba redup, benar-benar gelap. Feng Wanxi tidak tahu kapan, dia berdiri dari tepi tempat tidur dan bersandar pada tubuh Chen Chang'an. Dia berbicara dengan lembut, menghirup udara panas di telinga Chen Chang'an. Siang Gong, sudah larut malam, saatnya istirahat. Chen Chang'an sedikit gugup, dan merasakan telapak tangannya berkeringat. Benar saja, sebagai saudara junior, meskipun keterampilan aktingnya bagus. Di permukaan, dia setenang anjing tua, tetapi sebenarnya, dia panik. Feng Wanxi terkekeh pelan. Siang Gong, keluarga budak menanggalkan pakaian untukmu. Mengapa kamu tidak mandi dulu? Dalam kegelapan, Feng Wanxi membeku sejenak dan berhenti menanggalkan pakaian. Kemudian dia tersenyum dan mengangguk, baiklah, Siang Gong, apakah kamu butuh bantuanku? Baiklah, iya. Chen Chang'an berbicara dengan tenang dan berkata. Dia menghela napas lega, berpikir. Made, mandi dan bersantailah dulu. Sebagai pria yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin kamu gugup? Santai, santai, kamu bisa melakukannya. Kakak kedua, aku selalu menjadi kakak tertua yang bertanggung jawab. Hari ini, kamu juga harus menunjukkan kekuatanmu dan berjuang untuk kakak tertua. Jadi jangan membuat orang memandang rendah. Pada saat yang sama, lautan bintang mati tidak jauh dari wilayah abadi Kyushu. Di sini, tidak jauh dari wilayah kekuasaan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Di sini, terdapat lebih dari 20 tokoh. Setiap figur memancarkan aura yang sangat mengerikan, yang mengejutkan. Dan mereka semua adalah pembunuh alam neraka. Di antara 20 figur ini, ada satu tokoh terkemuka. Aku melihat bahwa dia mengenakan mantel emas, dengan topeng, dan dia tidak bisa melihat wajahnya, dan dia memancarkan aura pembunuh yang dingin dari seluruh tubuhnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa begitu? Mengapa semua pembunuh yang dikirim ke sini semuanya mati? Mati diam-diam, tanpa peringatan sama sekali. Bab 747, Chen Chang'an yang sangat marah, mengapa kamu ada di sini? Di tangan pembunuh berpakaian emas, sebongkah kartu kehidupan muncul. Setiap kartu kehidupan milik pembunuh alam dewa. Pembunuh berpakaian emas ini jelas adalah pemimpin kelompok pembunuh dewa ini. Di tangan pemimpin berpakaian emas ini, ada 13 kartu kehidupan. Dan setiap kartu kehidupan, tanpa kecuali, semuanya hancur. Ini berarti bahwa semua pembunuh di alam yang pergi ke alam abadi 9 provinsi untuk membunuh Chen Chang'an semuanya mati. Tidak ada yang selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi pemimpin pembunuh ini, dia tidak bisa mengerti, dan tentu saja dia sangat marah. Baginya, dia penuh percaya diri ketika dia menerima hadiah di jaring dewa. Menurutnya, membunuh Chen Chang'an adalah untuknya, dan bagi mereka, para pembunuh di alam para dewa. Itu tidak sulit, tapi tidak menyangka, Chen Chang'an ini, dengan begitu mudahnya, membunuh pembunuh para dewa yang dia kirim. Dan, semua ini terasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Seolah-olah wilayah abadi 9 provinsi berada dalam bahaya yang mengerikan, dan jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan hilang. Semua ini sungguh mengejutkan, terutama karena pengiriman pembunuh alam dewa yang terus-menerus di depan mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang selamat, dan mereka mati mendadak. Jadi, untuk pemimpin pembunuh ini, dia tidak berani terus menyinggung, dan mengirim seseorang ke Jiushu Xianyu untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Mungkin ini hanya akan menambah korban. Jadi, pemimpin pembunuh ini, untuk pemimpin pembunuh ini, dia sudah memikirkannya.
Karena wilayah abadi 9 provinsi itu aneh, maka, mereka tidak akan lagi mengirim pembunuh ke wilayah abadi 9 provinsi untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Melalui topeng itu, mata pemimpin pembunuh itu menunjukkan niat membunuh yang sangat dingin. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan trik itu. Karena wilayah abadi 9 provinsi ini terlihat aneh dan memiliki bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Nah, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah sederhana. Langsung hancurkan seluruh wilayah abadi 9 provinsi, bersama dengan Chen Chang'an, dan itu saja. Sekarang, di tangan pemimpin pembunuh, sebuah guci porselen hitam muncul. Ini adalah harta karun kuno. Seluruh guci porselen terlihat kuno dan misterius, dan bahkan lebih ditutupi dengan pola ilahi dan bersinar. Kemudian, pemimpin pembunuh mengorbankan sebuah guci porselen. Seketika, dari guci porselen ini, ribuan cahaya hitam melesat keluar, mengalirkan kekuatan yang paling mengerikan dan mencekam. Segera setelah itu, ribuan cahaya hitam jatuh, hampir menenggelamkan seluruh ribuan makhluk abadi. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan dan luar biasa. Seperti tirai giok, sangat padat, dan kekuatan rahasia yang paling mengerikan sedang beredar. Kemudian, dari toples porselen, dengan napas yang tampaknya mampu menghancurkan orang-orang kuno, dunia telah berubah drastis. Sebenarnya ada cahaya hitam, polos dan bersahaja, melesat menuju wilayah abadi 9 provinsi. Menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi. Komandan pembunuh menggertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cahaya hitam yang tak berujung, setelah ditembakkan ke wilayah abadi 9 provinsi, meletus dengan kekuatan yang paling mengerikan, yang dapat disebut menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di wilayah abadi 9 provinsi, semua orang merasakan kengerian, dan jiwa setiap orang tidak dapat menahan gemetar. Selalu terasa seperti bahaya besar akan datang. Jika itu normal, Chen Chang'an akan menyadari kekuatan mengerikan dari cahaya hitam ini sejak lama, dan akan mencegatnya sejak lama. Namun, saat ini, perhatiannya tertuju pada Feng Wanxi di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan dunia luar. Saat ini, ribuan cahaya hitam, cemerlang, menyilaukan, dan menyilaukan. Itu jatuh ke wilayah abadi Kyushu. Kekuatan ilahi penghancur meletus secara langsung. Gemuruh. Pada saat ini, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan seluruh wilayah abadi Kyushu berguncang. Gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi musnah di bawah cahaya hitam, dan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam satu gerakan. Secara alami, di wilayah abadi 9 provinsi, banyak biksu tersapu oleh cahaya hitam dan langsung dilenyapkan. Pada saat ini, wilayah abadi Kyushu dalam kekacauan. Banyak makhluk abadi ketakutan, dan ada perasaan bahwa akhir dunia akan datang. Pada saat yang sama, dari cakrawala yang jauh, ada seberkas cahaya hitam yang melesat menembus langit dan bumi, tidak takut padanya, langsung mengenai kamar tidur Feng Wanxi. Boom! Suara keras yang mengguncang bumi. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan seluruh kamar tidur berubah menjadi debu. Asap mengepul, menutupi langit dan matahari. Feng Wanxi dan Wu Qingyao, yang telah menonton secara diam-diam di luar, memperhatikan situasi di istana, bahkan mengubah wajah mereka. Ups, sesuatu terjadi. Apa cahaya hitam tadi? Itu jatuh ke dalam istana. Wu Qingyao khawatir, aku tidak tahu bagaimana keadaan kakak senior dan kakak senior. Ayo kita lihat. Feng Wanxi membawa Wu Qingyao dengan cemas, dan asap serta debu yang memasuki istana memenuhi udara. Segera, mereka melihat asap mengepul, dan sesosok tubuh keluar.
Itu adalah Chen Chang'an. Dia mengenakan tubuh bagian atas berwarna merah dan sepasang celana dalam. Dia masih memiliki air di sekujur tubuhnya. Dia jelas baru saja keluar dari kamar mandi. Sekarang, wajahnya, yang sangat jelek, menjadi suram. Melihat ke tempat-tempat dari mana ribuan cahaya hitam datang, aku merasakan kerusakan yang diderita oleh wilayah abadi 9 provinsi, yang penuh dengan lubang. Cahaya hitam ini cukup untuk mengubah seluruh wilayah abadi Kyushu menjadi abu. Matanya sangat dingin. Dia ingin tahu siapa itu, siapa yang merusak perbuatan baiknya satu demi satu malam ini. Kuda lumpur rumput, tidak bisakah kau benar-benar menjadi bodhisattva lumpur kakek? Bodhisattva lumpur juga memiliki 3 titik kemarahan. Saat ini, Chen Chang'an menggunakan kekuatan domain tak terkalahkan untuk langsung memusnahkan cahaya hitam mengerikan yang ditembakkan. Kemudian, ia menggunakan 2 fungsi mengendalikan hidup dan mati, dan semua makhluk hidup. Kultivator yang meninggal dalam cahaya gelap langsung dibangkitkan, dan gunung, sungai, tanah, dan kota yang hancur juga dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian, Chen Chang'an bahkan menggunakan salah satu dari 2 kartu konversi satu pikiran, yang enggan ia gunakan, dan mengubahnya menjadi kartu terbatas waktu tak terkalahkan. Tanpa ragu-ragu, ia menggunakan kartu terbatas waktu tak terkalahkan, dan kemudian, dengan amarah yang mengamuk dan niat membunuh yang dingin, ia meninggalkan alam abadi Kyushu. Wu Qingyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Senior tampaknya sangat marah. Aku belum pernah melihatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Feng Wanxi mengangkat bahu. Sepertinya seseorang akan menderita. Bagaimanapun, sesuatu yang baik terjadi malam ini, dan tampaknya telah hancur seperti ini. Aku tidak tahu apakah sesuatu terjadi pada Chen Chang'an dan Xiao Bingbing. Segera, Feng Wanxi dan Wu Qingyao melihat Ning Bingxian di kamar tidur yang mengepul dengan asap dan debu dan berubah menjadi reruntuhan. Sekarang, wajahnya kemerahan, rambut emasnya berserakan, dan matanya penuh kekaguman, yang sangat mengharukan. Pada saat ini, Ning Bingxian sedang menyeka mulutnya. Ketika saya melihat Feng Wanxi dan Wu Qingyao kembali, dia terkejut. Mengapa kamu di sini? Bab 748, Adik kecil, Xianggong akan bertanya padamu. Feng Wanxi dan Wu Qingyao menatap Ning Bingxian dengan rasa ingin tahu. Feng Wanxi penasaran, apa yang baru saja kamu makan? Wu Qingyao berkata, enak. Ning Bingxian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Nikmati saja sendiri. Bagaimana aku bisa membaginya dengan orang lain? Tuan tidak bisa melakukannya, begitu pula adik iparku. Ning Bingxian bertanya, di mana suamimu? Feng Wan berkata, dia pergi. Ning Bingxian menghela napas, melihat asap mengepul dan berubah menjadi reruntuhan istana. Siapa yang akhirnya melakukannya di wilayah abadi 9 provinsi? Ming membantu suami untuk mandi segera. Ning Bingxian tahu, pasti tidak malam ini. Kalau begitu, Ning Bingxian berkata kepada Feng Wan, bisakah kamu tinggal 1 malam lagi di Kyushu Xianyu? Feng Wanxi menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, besok kamu harus pergi. Jalan itu akan terbuka dalam 3 hari. Setelah malam ini berakhir, kita harus bergegas ke sana. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Sepertinya kamu dan Chen Chang'an tidak berhasil, yang berarti takdirmu belum tiba. Tunggu saja, ketika kamu kembali dari jalan itu, kamu telah mengalami transformasi yang lengkap. Pada saat itu, dalam hal kekuatan, kamu secara alami akan jauh melampaui Chen Chang'an. Dengan kekuatan itu, pada saat itu, kamu dapat tidur dengannya sesukamu,
dan kamu tidak terburu-buru. Ning Bingxian berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Aku mengerti. Di sampingnya, Wu Qingyao khawatir. Kakak senior, kamu akan pergi besok. Meskipun aku memiliki segala macam keengganan di hatiku, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya berharap kakak senior akan berhati-hati ketika saatnya tiba, dan aku akan menunggumu di wilayah abadi 9 provinsi. Dao abadi beku. Memem, ada Xianggong, adik perempuan junior, aku akan bertanya padamu. Jika suamimu ingin kamu melakukan sesuatu, terserah padamu ketika aku tidak ada di sini. Wu Qingyao bingung. Apa yang bisa dilakukan para senior padaku? Ning Bingxian berkata, adik junior kecil, bukankah kamu juga memiliki kesan yang baik tentang suamimu? Mata Wu Qingyao dalam, dan dia tiba-tiba panik, dan bahkan wajahnya sedikit merah. Dia dengan cepat menjelaskan, kakak senior, aku memuja senior, bukan pilih kasih. Ning Bingxian tersenyum. Dia memegang tangan Wu Qingyao. Adik junior kecil, kita telah bersama selama bertahun-tahun, kamu ini temperamennya seperti apa? Sebagai seorang kakak senior, apakah kamu tidak tahu? Wajah Wu Qingyao menjadi semakin merah. Kakak senior, sebenarnya tidak seperti ini. Baiklah, tidak seperti ini. Ning Bingxian tersenyum, senyumnya sangat menyentuh. Namun, kedalaman matanya juga agak rumit, dan ekspresinya menjadi serius dan serius. Adik junior kecil, mengenai jalan ini, aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai ujungnya. Mungkin, aku akan mati di sana. Xianggong, aku akan bertanya padamu. Feng Wanxi di samping tidak berbicara, tetapi ekspresinya jarang dan serius. Kakak, Wu Qingyao sangat khawatir. Ning Bingxian menggelengkan kepalanya dengan lembut, meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Wu Qingyao, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Adik junior kecil, sungguh, ini adalah satu-satunya amanah dari kakak senior, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wu Qingyao merasa getir dan tidak nyaman di hatinya. Dia merasa bahwa perpisahannya dengan kakak seniornya kali ini seperti berpisah dengan hidup dan mati. Wu Qingyao tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Aku akan pergi, kakak. Melihat persetujuan Wu Qingyao, Ning Bingxian tampaknya akhirnya terbebas dari tanggung jawabnya yang berat. Kemudian, Ning Bingxian bertanya pada Feng Wanxi, kapan kita bisa pergi? Feng Wan berkata, bukankah kau bilang ini masih pagi? Ning Bingxian menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, kebetulan saja Xianggong akan pergi sekarang. Aku ingin pergi sekarang. Kenapa? Ning Bingxian menatap ke kejauhan, dan tanpa sadar, air mata mengalir dari sudut matanya. Ning Bingxian menyeka air matanya dan tersenyum pahit. Aku takut saat Xianggong kembali. Aku tidak ingin pergi lagi. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Xianggong. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Tapi aku tidak bisa terus menyeret Xianggong. Aku sudah tahu seberapa kuat bintang kuno Changlong, dan aku tidak bisa membawa masalah ke Xianggong lagi. Mungkin, apa yang terjadi malam ini dikirim oleh bintang kuno Changlong. Feng Wanxi mengangguk. Bintang kuno Changlong adalah kekuatan utama di 100 teratas galaksi Yuheng. Kamu adalah keturunan Phoenix Aquarius. Pangeran dinasti naga memiliki botol harta karun naga sejati, dan dia adalah keturunan dari botol harta karun naga sejati. Lepaskan kamu. Dia ingin mendapatkanmu cepat atau lambat. Ketika kamu pergi ke jalan itu, sebagai keturunan botol harta karun naga sejati, putra mahkota dinasti naga pasti akan merasakannya. Agaknya, dia tidak akan menyusahkan Chen Chang'an lagi. Oke, Ning Bingxian mengangguk. Feng Wanxi ragu-ragu sejenak. Sebelum kamu pergi,
Kamu benar-benar tidak berencana untuk melihat Chen Chang'an untuk terakhir kalinya. Lagi pula, ketika kamu menginjakkan kaki di jalan itu, aku tidak tahu kapan kau bisa kembali. Ning Bingxian menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu, tatapan mata Ning Bingxian tegas. Betapapun berbahayanya jalan itu, betapapun sulitnya jalan itu, aku akan segera kembali, dan aku pasti akan kembali ke Kyushu Xianyu untuk menemui suamiku. Pada saat itu, aku pasti akan memenuhi keinginanku. Feng Wanxi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat jarinya sedikit. Phoenix Aquarius di tubuh Ning Bingxian terbang keluar. Aku baru saja mendengar bunyi lonceng Phoenix. Seekor Phoenix emas terbang keluar. Phoenix emas itu melebarkan sayapnya selama 9 hari. Pada akhirnya, prasasti dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dalam kehampaan, perlahan-lahan, sebuah portal muncul. Portal ini, kuno dan misterius, tampaknya telah melintasi waktu dan ruang, dan penuh dengan suasana yang sunyi. Pada saat yang sama, portal itu juga memberi orang semacam kematian yang dingin. Pintunya terbuka lebar, dan bahkan ada kuda emas dan kuda besi, seolah-olah ribuan pasukan sedang bertarung, aura pembunuh melonjak keluar dari dalam. Tidak terbayangkan, teror macam apa yang ada di balik portal itu. Lalu, dari Phoenix Aquarius, seekor Phoenix emas terbang keluar lagi. Burung Phoenix emas itu besar dan cahaya keemasannya terang, seperti bukit, merangkak di tanah. Feng Wanxi mengintegrasikan botol harta karun Phoenix ke dalam tubuh Ning Bingxian. Kemudian berjalan ke Jin Feng. Ning Bingxian mengikutinya dari dekat. Feng Wanxi berkata kepada Wu Qingyao, katakan pada Chen Chang'an, kita akan pergi. Adik junior kecil, ingat kata-kataku. Setelah aku pergi, jangan pedulikan aku. Jika suatu hari, Xianggong menemukanmu, kamu harus memenuhi persyaratan Xianggong. Setelah berbicara, Ning Bing abadi dengan enggan melihat gunung, sungai, dan tanah di wilayah abadi Kyushu. Wu Qingyao tersipu dan mengangguk. Kemudian, sangat sedih. Kakak senior, kamu harus berhati-hati. Kemudian, Feng Ming 9 hari, burung Phoenix emas melebarkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya keemasan, membawa Ning Bingxian dan Feng Wanxi ke pintu. Akhirnya, portal itu menghilangkan dunia, seolah-olah portal yang baru saja muncul itu tidak pernah ada sebelumnya. Wu Qingyao menatap ke tempat portal itu menghilang dan bergumam, kakak senior, kamu pasti akan kembali, dan aku pasti akan mendengarkanmu. Bab 749, Marahlah, Pangeran Long Chao, tunggu aku. Di luar wilayah abadi Kyushu, pemimpin pembunuh itu mengorbankan guci porselen kuno itu. Kekuatan yang mengerikan dan mencekam sedang melonjak. Ribuan cahaya hitam itu menembus dunia dan menghancurkan segalanya, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Di negeri dongeng kecil 10.000 ini, tampaknya tidak ada yang bisa menolak. Di mata pemimpin pembunuh, semua ini cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah abadi 9 provinsi, dan bahkan mengubah segalanya menjadi abu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menolak. Komandan pembunuh itu penuh percaya diri. Dari sudut pandangnya, Chen Chang'an pasti akan mati. Di bawah ribuan cahaya hitam, bahkan seluruh wilayah abadi 9 provinsi akan binasa. Dia mencibir, tetapi ingin melihat bagaimana Chen Chang'an bisa melarikan diri. Tetapi sekarang, wilayah abadi 9 provinsi tiba-tiba berubah. Saya melihat ribuan cahaya hitam ditembakkan dari guci porselen, semuanya berhenti. Cahaya yang berputar-putar, tergantung di langit. Meskipun, itu masih memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan.
tetapi tampaknya dibekukan oleh kekuatan yang mengerikan. Kemudian, di bawah pengawasan ketat pemimpin pembunuh dan para pembunuh alam dewa itu, ribuan cahaya hitam yang tenggelam ke dalam wilayah abadi 9 provinsi semuanya musnah dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Tidak hanya itu, wilayah abadi Kyushu, yang telah mengalami kerusakan yang menghancurkan dan penuh dengan lubang, telah muncul dengan kekuatan yang mengerikan. Semuanya kembali normal, mengejutkan, mengerikan, baik itu pemimpin para pembunuh, atau para pembunuh di alam para dewa. Ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka benar-benar ngeri, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Penuh dengan hal yang luar biasa. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Tidak seorang pun memikirkannya. Tidak hanya wilayah abadi 9 provinsi tidak hancur, semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Apa sebenarnya yang terjadi? Wajah pemimpin pembunuh itu bahkan lebih jelek dan tidak dapat dipercaya. Dia bergumam, "Mengapa begitu? Tidak tahu mengapa." Tiba-tiba, di hati pemimpin pembunuh dan para pembunuh alam dewa itu, ada hawa dingin yang tiba-tiba, yang membuat orang merasa lebih ngeri. Seolah-olah bahaya besar akan datang. Pemimpin pembunuh itu berubah warna dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pergi, cepat keluar dari sini." Keputusan segera, ada firasat buruk. Pemimpin pembunuh itu akan pergi bersama para pembunuh dari alam dewa ini. Tapi sekarang, aura dingin, teror tak terbatas, merasuki seluruh dunia. Biarkan semua pembunuh tingkat dewa hadir, termasuk komandan pembunuh. Ada perasaan menyeramkan. Kemudian, di antara langit dan bumi, terdengar suara dingin. "Pergi, hancurkan hal baik dari kursi ini. Kemana lagi kau ingin pergi?" Suara itu baru saja jatuh. Chen Chang'an muncul di dunia ini. Ekspresinya sangat dingin saat dia menatap para pembunuh dewa yang hadir. Dinginnya itu membuat para pembunuh alam dewa ini, bahkan dengan tulang-tulang mereka, merasa dingin dan menakutkan. Semua ini menakutkan. Pemimpin pembunuh itu tidak masuk akal. Keluarkan toples itu. Di toples porselen, garis-garis dewa muncul, dan aura mengerikan meletus, seperti gelombang yang mengamuk menghantam langit. Mulut toples yang hitam pekat itu memancarkan depresi yang tak terkatakan, dan juga membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Kemudian, seberkas sinar kekuatan dewa hitam melesat keluar dari toples porselen, dengan fluktuasi yang mengerikan seperti lautan, dan kehampaan hancur dan runtuh. Sinar cahaya sihir hitam menyerang Chen Chang'an. Tampaknya Chen Chang'an akan terbunuh. Chen Chang'an menatap dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika sinar kekuatan ilahi hitam itu melesat keluar, Chen Chang'an mengulurkan tangannya dan meraihnya di tangannya. Kekuatan yang tak terkalahkan membuat sinar kekuatan ilahi ini tidak dapat melukainya sama sekali. "Kembali padamu," Chen Chang'an berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, kekuatan sinar kekuatan ilahi hitam ini meningkat beberapa kali lipat. Di tangannya, sinar kekuatan ilahi itu tampaknya berubah menjadi tombak hitam. Langsung dilemparkan oleh Chen Chang'an. Hanya tombak hitam, seolah-olah telah melintasi gunung dan sungai kuno, menghancurkan waktu dan ruang, dan datang dari era yang jauh. Luar biasa, agung. Itu bahkan membuat kehadiran para pembunuh di alam para dewa, serta pemimpin para pembunuh, jiwa, tubuh, dan hati mereka, semua gemetar dan ketakutan. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak mereka semua. Itulah sebabnya mereka menyesal menerima hadiah dan seharusnya tidak datang untuk membunuh Chen Chang'an. Tombak hitam ini melesat. Itu seperti naga surgawi yang bangkit dari lautan luas, dan pilar surgawi lahir di bumi. Saat ini, dari tombak hitam,
Fluktuasi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia dilepaskan. Seperti naga yang marah meraung, harimau ilahi meraung, menyapu 6 dan 8 gurun, mengamuk di seluruh dunia. Dengan cara yang merusak, bunuh semua pembunuh di alam dewa. Darah berceceran di langit, sangat mengerikan. Sama sekali tidak ada seorang pun di antara para dewa ini yang dapat melawan. Mereka ketakutan dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, para pembunuh alam neraka ini semuanya terbunuh oleh lubang tombak hitam. Tidak ada yang tersisa. Pada akhirnya, pemimpin pembunuh adalah satu-satunya yang tersisa. Sekarang, pemimpin pembunuh itu gemetar sekujur tubuh. Dia mengenakan topeng, meskipun dia tidak dapat melihat seperti apa ekspresinya. Namun, mata melalui topeng itu dipenuhi dengan ketakutan saat ini. Pemimpin pembunuh tidak dapat melarikan diri. Dia ingin meminta belas kasihan. Namun, Chen Chang'an, yang sedang marah saat itu, sama sekali tidak memberi pemimpin pembunuh kesempatan untuk menyerah. Dia melangkah keluar dan muncul di depan pemimpin pembunuh itu. "Kamu lumpuh, bajingan, ini buruk bagiku. Tahukah kamu berapa lama kursi ini ragu-ragu untuk malam ini, dan seberapa besar tekad yang telah dia buat? Kuda lumpur rumput, kamu telah menghancurkan semuanya." Chen Chang'an mengutuk, bahkan bersumpah. Seperti yang dapat kamu bayangkan. Pada saat ini, Chen Chang'an, betapa marahnya dia. Betapa marahnya. Lalu, Chen Chang'an baru saja menamparnya. Dan tamparan Chen Chang'an yang marah bahkan lebih mengerikan. Itu seperti tabrakan gunung, itu seperti langit jatuh dan bumi runtuh, laut jatuh dan bumi tenggelam, dan atmosfer kehancuran yang mengerikan itu seperti sungai dan laut yang meledakkan tanggulnya, melampiaskannya ke segala arah. Tak terhentikan. Di dunia ini, ada gelombang kekuatan di mana-mana. Ada sinar kehancuran di mana-mana. Kekuatan kehancuran ada di mana-mana. Pentium ada di mana-mana. Jangan biarkan dunia ini memiliki kedamaian selamanya. Dengan tamparan yang begitu mengerikan, saya bertanya kepada pemimpin pembunuh bagaimana dia bisa melawan. Bahkan dengan toples harta karun kuno itu difoto sebagai pemusnahan di bawah tamparan Chen Chang'an. Mati sampai tidak ada sampah yang tersisa. Semua ini mengerikan. Setelah membunuh semua pembunuh, kemarahan di kepala Chen Chang'an jauh lebih baik. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan kesadarannya. Hampir dalam sekejap, kesadaran Chen Chang'an menyebar ke seluruh dunia ribuan makhluk abadi. Dia mencari ke seluruh sudut ribuan makhluk abadi untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Apakah ada ahli dari luar alam para dewa? Aku telah mencari ke seluruh sudut ribuan makhluk abadi. Chen Chang'an tidak menemukan seorang penguasa alam dewa di luar alam dewa, jadi Chen Chang'an mengambil kembali kesadaran dewanya. Akhirnya sedikit terengah-engah. Namun, wajah Chen Chang'an masih tidak begitu tampan. Tidak perlu menebak. Chen Chang'an tahu bahwa kelompok pembunuh di alam dewa ini pasti dikirim oleh pangeran dinasti naga dari bintang kuno naga biru. Bagaimanapun, Chen Chang'an hanya memiliki dendam terhadapnya. Sebelumnya, Chen Chang'an tidak peduli dan membiarkan pangeran Long Chao melempar. Namun kali ini, karena pembunuh alam dewa yang dikirim oleh pangeran dinasti naga merusak perbuatan baiknya. Chen Chang'an benar-benar marah. Dia berkata dengan dingin, "Pangeran Long Chao, tunggu aku." Bab 750, tak terkalahkan, itu adalah kesepian kekosongan, ketinggian terlalu dingin. Membunuh semua pembunuh alam dewa. Chen Chang'an tidak begitu marah lagi. Ekspresinya berangsur-angsur kembali tenang. Dia tidak peduli tentang membunuh para pembunuh di alam para dewa, hadiah yang didapat pemimpin para pembunuh, dan hal-hal baik yang terjadi.
Lihatlah langit. Ini adalah malam yang panjang, dan jika Anda ingin melakukannya, masih ada waktu. Meskipun hal sebesar itu terjadi, tetapi dia dapat menggunakan semua makhluk hidup untuk segera memulihkan istana yang hancur. Itu seharusnya mungkin malam ini, atau suasananya hancur. Itu tidak dapat dipulihkan melalui semua makhluk hidup. Chen Chang'an segera pergi. Ketika Chen Chang'an kembali ke wilayah abadi 9 provinsi, dia datang langsung ke istana Ningbingxian. Itu masih reruntuhan, asap mengepul, dan belum pulih. Sekarang, hanya Wu Qingyao yang sendirian, dia menatap langit dengan sedikit kehilangan dalam ekspresinya. Chen Chang'an mengerutkan kening. Dia tidak melihat Ningbingxian, dia juga tidak melihat Feng Wanxi. Kemudian, dia menyelidiki. Di alam tak terkalahkan, dia juga tidak memiliki aura Ningbingxian dan Feng Wanxi. Seketika, hati Chen Chang'an yang gembira kembali tenggelam. Wu Qingyao mendengar gerakan di belakang. Dia berbalik dan melihat Chen Chang'an kembali. Chen Chang'an bertanya, "Di mana Ningbingxian dan Feng Wanxi?" Kata Wu Qingyao, "Senior, mereka baru saja pergi." Chen Chang'an tertegun sejenak, meskipun dia sudah memiliki firasat seperti itu di dalam hatinya. Tetapi ketika saya mendengar kata-kata Wu Qingyao, tidak dapat dihindari bahwa saya memiliki perasaan hampa di hati saya. Dia kehilangan akal sehatnya sejenak, kemudian pulih, dan kemudian berbicara lagi. "Berjalan begitu cepat, bukankah itu berarti kamu akan pergi lebih cepat?" Kakak senior berkata bahwa jika dia menunggu sampai kamu kembali, dia tidak ingin pergi ketika dia melihat senior, dan dia tidak ingin membuat masalah pada senior karena masalah Pangeran Long Chao. Chen Chang'an menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Pangeran Long Chao, masalah apa yang bisa kau bawa padaku? Saat aku keluar dari wilayah, dialah yang akan menjadi orang pertama yang dihancurkan di kursi ini. Bagaimana Ningbingxian memahami kekuatanku yang tak terkalahkan? Di dunia ini, siapa lagi yang bisa membuatku kesulitan?" Lalu, Chen Chang'an menggunakan semua makhluk untuk memulihkan istana Ningbingxian yang hancur. Chen Chang'an memasuki istana. Melihat Chen Chang'an memasuki istana, Wu Qingyao memikirkannya dan mengikutinya. Di kamar tidur, semuanya berjalan seperti biasa, baik itu tempat tidur atau kamar mandi. Di udara, masih ada tubuh dan aroma tubuh Ningbingxian yang menggoda. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Malam ini, dia sudah memutuskan. Kakak-kakaknya sudah menunjukkan keunggulan mereka, siap menyerang. Namun semuanya, dengan kepergian Ningbingxian, kakaknya belum juga menyerang, dan hanya Ming Jin yang tak berdaya dan marah menarik pasukannya dan menunggu kelahiran berikutnya. Chen Chang'an merasa menyesal. Kemudian, dia berkata kepada Wu Qingyao, "Aku akan tidur di sini malam ini." "Baiklah, senior." Namun melihat Wu Qingyao berdiri di sana, wajahnya sedikit merah, dia tidak pergi. Chen Chang'an bingung. "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kembalilah dan beristirahatlah." Bagi Wu Qingyao, penampilannya tidak lebih lemah dari Ningbingxian, dan dia juga seorang wanita cantik. Benang peraknya seperti salju, kulitnya seperti batu giok, matanya sangat cerdas, bulu matanya sangat panjang, dan dia terlihat sedikit murni dan cantik. Dia mendengar Chen Chang'an membuka mulutnya dengan ragu, wajahnya menjadi semakin merah, dan giginya sedikit terkatup. Dia ragu-ragu. Wu Qingyao hanya berbicara, tetapi suaranya sangat lemah, seperti suara nyamuk. "Senior, sebelum kakak perempuan senior pergi," dia berkata bahwa setelah dia pergi, jika senior memiliki permintaan, Anda dapat temukan saya. Chen Chang'an tertegun sejenak. Kemudian dia melirik Wu Qingyao, seorang wanita yang sangat cantik.
Hanya saja hatinya tenang sekarang, dan tidak ada pikiran seperti itu. Bahkan jika ada, tidak mungkin bagi Chen Chang'an untuk melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar ingin, saya khawatir ribuan orang akan terbunuh, dan ribuan orang akan terbunuh. Tetapi Chen Chang'an adalah orang yang berprinsip. Semuanya penting. Oleh karena itu, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Kultivasi dengan baik, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, jangan berpikir membabi buta, kembalilah. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, mata Wu Qingyao agak hilang dan redup. Dia menundukkan kepalanya, "Senior, kalau begitu saya pergi dulu." "Baiklah." Wu Qingyao pergi. Setelah Wu Qingyao pergi, Chen Chang'an ditinggalkan sendirian di istana. Dengan tangan di punggungnya, dia menatap langit dan bergumam. Hidup itu seperti mimpi, kesepian itu seperti salju, tak terkalahkan, ketinggian terlalu dingin, itu adalah kesepian yang hampa. Kemudian, Chen Chang'an memikirkan pangeran dinasti naga lagi. Gigi Chen Chang'an gatal karena kebencian. "Nima, ini buruk bagiku, jadi aku tidak bisa mengangkat segel Chunan, Pangeran Long Chao, aku belum selesai denganmu." Kemudian, Chen Chang'an langsung mengeluarkan cermin, dan mencari semua informasi tentang Pangeran Long Chao. Tiba-tiba, sebuah hadiah di jaring dewa tercetak di mata Chen Chang'an. Chen Chang'an mencibir ketika dia melihat hadiah yang dipasang di jaring dewa ini. Itu dia, sangat bagus, sangat bagus.